Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Taftahani dengan NIM D1C225052. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Raymond Jenny Kodamanik dengan NIM D1C225066 dari kelompok 6. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Riki Huta Barat dengan NIM D1C223062 dari kelompok 6. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Marsanda Naomi Silalahi dengan NIM D1C225062 dari kelompok 6. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kesit Wibisono dengan NIM D1C2-25068 dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan apa-apa saja alat-alat budidaya tanaman. di sini saya akan menjelaskan tentang alat budidaya tanaman. Nah, alat budidaya tanaman adalah seluruh peralatan yang digunakan oleh petani atau pelaku pertanian untuk menunjang kegiatan budidaya tanaman, mulai dari tahapan persiapan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Nah, alat-alat ini berfungsi untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan ketepatan dalam setiap kegiatan pertanian, serta membantu menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dalam kegiatan budidaya tanaman, alat memiliki peranan yang sangat penting karena hampir seluruh tahapan pertanian membutuhkan bantuan alat. Pada tahap awal, alat digunakan untuk mengolah tanah agar menjadi proses gembur dan siap ditanami. Selanjutnya, alat juga berperan dalam proses penanaman benih atau bibit, pemeliharaan tanaman seperti penyiagan gulma, pemupukan, dan penyiraman, hingga akhirnya digunakan saat pemanenan hasil pertanian. Tanpa alat yang sesuai, pekerjaan pertanian akan membutuhkan waktu lebih lama, tenaga yang lebih besar, dan hasil yang diperoleh kurang maksimal. tujuan penggunaan alat. Alat budidaya tanaman dapat berupa alat tradisional yang dioperasikan secara manual maupun alat modern yang menggunakan mesin dan teknologi. Alat tradisional masih banyak digunakan terutama oleh petani skala kecil, sedangkan alat modern umumnya digunakan pada pertanian skala besar untuk meningkatkan hasil produksi. Penggunaan dari alat budidaya tanaman memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghemat tenaga manusia sehingga pekerjaan petani tidak terlalu berat. Yang kedua, menghemat waktu kerja karena pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Tiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Empat, membantu tanaman tumbuh dalam kondisi lingkungan yang lebih baik. Lima, mengurangi risiko kerusakan tanaman akibat perlakuan yang tidak baik. jenis-jenis alat budidaya tanaman. Secara umum, alat budidaya tanaman dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tahap penggunaannya dalam proses pertanian, yaitu alat pengolahan tanah, digunakan untuk menyiapkan lahan agar siap ditanami. Alat penanaman, digunakan untuk menanam benih atau bibit tanaman. Selanjutnya, alat pemeliharaan tanaman, digunakan untuk merawat tanaman selama masa pertumbuhan. Yang keempat, alat penyiraman, digunakan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Alat panen, digunakan untuk memanen hasil pertanian. Contoh 5 alat budidaya tanaman. Fungsi dan penjelasannya. Nomor 1, cangkul. Cangkul merupakan alat pertanian tradisional yang paling umum digunakan oleh petani. Dengan menggunakan cangkul, tanah yang semula keras dapat menjadi lebih gembur sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tanah yang gembur juga memudahkan penyerapan air dan unsur-unsur hara sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Secara kegunaan, cangkul digunakan untuk mengolah tanah seperti mengemburkan tanah, membuat bedengan, membersihkan gulma, serta mencampur pupuk dengan tanah. Yang kedua, sekop. Sekop sangat membantu dalam kegiatan penanaman bibit, pemupukan, dan pembuatan lubang tanam. Bentuknya yang cekung memudahkan pengambilan dan pemindahan material. Sekop juga sering digunakan dalam pembuatan media tanam pada pertanian, seperti pot atau polybag.
Secara kegunaan, sekop digunakan untuk memindahkan tanah, pupuk, pasir, atau kompos dalam jumlah tertentu. Ketiga, spray atau alat semprot. Spray membantu tanaman memperoleh nutrisi tambahan serta perlindungan dari serangan hama dan penyakit. Dengan spray, cairan dapat disemprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman. Hal ini membuat penggunaan pupuk dan pestisida menjadi lebih efisien dibandingkan dengan penyiraman atau penyemprotan manual. Secara kegunaan, spray digunakan untuk menyemprotkan air, pupuk cair, atau pestisida ke tanaman. Keempat, tugal. Tugal banyak digunakan dalam penanaman tanaman biji-bijian seperti jagung, kacang tanah, dan kedelai. Alat ini memudahkan petani membuat lubang tanam dengan kedalaman yang seragam, sehingga benih dapat tumbuh secara merata dan memiliki peluang hidup yang jauh lebih tinggi. Secara kegunaan, tugal digunakan untuk membuat lubang tanam pada tanah. Dan yang kelima, sabit. Sabit memiliki mata pisau yang melengkung dan tajam, sehingga efektif untuk memotong batang tanaman seperti padi, rumput, atau tanaman lainnya. Selain untuk memanen, sabit juga sering digunakan untuk membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Secara kegunaan, sabit digunakan untuk memanen tanaman atau membersihkan gulma. Baiklah, setelah kita memahami tentang alat budidaya tanaman, kita dapat menyimpulkan bahwa alat budidaya tanaman merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan pertanian. Keberadaan alat-alat pertanian membantu petani dalam melaksanakan setiap tahapan budidaya tanaman, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga proses panen. Tanpa penggunaan alat yang sesuai, kegiatan pertanian akan memerlukan tenaga dan waktu yang lebih besar, serta berpotensi menghasilkan produksi yang kurang optimal. Baiklah, sekian dan terima kasih.